Halo Taca, kembali lagi di video aku yang super random. Hari ini di luar lagi turun salju. Aneh gak sih? Aneh guys. Kenapa aku bilang aneh? Karena ini tuh udah musim semi. Udah musim semi tapi kok masih ada salju gitu. Aku kasih lihat dikit. Dan sejujurnya aku ini nggak ada ide apapun guys buat bikin video. Jadi ya udah kita videoin saljunya aja ya. Dan kebetulan karena dingin, aku lapar guys, aku lapar. Dan aku order makanan. Ntar aku kasih lihat ya. Welcome to my YouTube channel. Oke guys, tadi aku itu order makanan. Ini waktu tibanya nanti dan sekarang masih jam 6.38. Ini perkiraan datangnya ya. Sekitar jam 7.31 ya paling lambat. Dan aku order apa? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat tadi aku order apa. Ini dia, aku order takoyaki, terus ada bola-bola ikan. Kok bola-bola ikan? Namanya apa ya? Pokoknya yang ini tuh kayak bakso ikan tapi dia digoreng gitu. Terus aku chicken, aku beli chicken yang tanpa tulang tapi yang ada saus khas pedas manis sama keju. Jadi campur kayak gini. Seperti digambar kayak gini. Dia keju sama saus pedas manis. Oke, sambil nunggu orderannya datang, aku mau sedikit cerita. Jadi aku mau cerita guys, tadi itu jam 5 biasa aku jemput anak sekolah, tapi karena ternyata hujan saljunya super lebat, jadi aku sama bos aku jemput naik mobil, dan itu pun naik mobilnya harus pelan-pelan, harus hati-hati karena ketebalan salju, karena masih turun salju, maksudnya jadi belum ada petugas kebersihan yang bersihin salju di jalanan gitu ya, secara saljunya masih turun gitu kan, nggak mungkin juga petugas kebersihan buat bersihin. Jadi naik mobilnya super pelan guys, karena waspada bisa tergelincir kayak gitu. Jadi naik mobil pun harus hati-hati. Aku kasih lihat gimana sih waktu aku jemput kondisi di jalanannya. 就是它的口味比较浓，因为它是海棠的嘛，它这个所有的什么油耗味儿更加的浓重嘛，所以稍微吃一点重口的也是没有问题。对，而且还可以打成晚酒，非常适合您在睡前喝上这么一小杯。其实我们很多的这个中老年听众啊，一般都会养成一个习惯，就是在睡前呢去浓一杯生酒。为什么？因为生酒里边有，比如说像花生素白藜鱼糖，这些物质呢，其实是来自于葡萄糖啊，包括我那么大了，今天。所以说呢，喝红酒比较好的补充了一方面这些营养。另外呢，比如说今天我们给大家带来的这个红酒啊，还可以由聚会，那也是。读书对很多人来说是一生中的最大的。我就在你身边，陪着你入梦乡。我就在你身边，陪着你去远方。陪你微笑，陪你绽放，陪你去畅想。我们一起享受心灵的释放。2022年每天下午好了5点到10点。在这里我下来吗？哪儿？不许吃那个马是吗？这么大的车马。走，再去掏耳朵。Ya kayak gitu kondisinya guys, dan
Aku itu jemput anak itu setelah sampai di TK-nya mereka, eee, nggak nyampe 5 menit lah, karena itu anak emang udah pada keluar semua sebenarnya, tinggal nungguin yang penjemputnya aja. Aku jemput mereka dan sebenarnya cuman beberapa menit doang dan setelah, ke mobil bosku lagi, saljunya itu di mobil bosku udah ya sekitar 2-3 senti guys, saking lebatnya itu salju. Jadi ditinggal bentar doang itu mobil bisa nggak kebayang kalau 1 jam aja itu udah ketutup semua guys. Yang bikin aku heran bukan karena aku ini maksudnya kan bukan pertama kali juga aku lihat turun salju. Maksudnya itu ini padahal udah masuk musim semi loh guys, musim semi. Dan masih ada salju selebat itu di Beijing. Jadi menurut aku aneh aja gitu.
Gimana menurut kalian guys? Indah nggak saljunya? Menurut aku sih indah sih, tapi dibalik keindahan itu guys, itu tuh super dingin. Dan kalian tahu rasanya salju itu kalau dipegang tangan tanpa sarung tangan, itu butiran esnya itu masuknya seperti langsung ke pori-pori, langsung nusuk kulit kita. Makanya sebenarnya aku males banget kalau megang-megang salju atau bikin orang-orangan salju kayak gitu. Kayak di video kan itu anak-anak sama orang tuanya itu lagi pada bikin salju gitu. Kalau aku jujur aku nggak kuat guys. Aku pernah coba pakai sarung tangan pun aku nggak bisa gitu. Apa emang aku yang bodoh ya? Aku nggak tahu sih. Ya pokoknya aku nggak bisa dan aku nggak tahan sih, tangan aku nggak tahan gitu. Padahal aku pakai sarung tangan juga tetap nggak tahan gitu. Dan ya kayak gitu, indah tapi dipegang itu bikin tangan aku kaku karena saking dinginnya gitu. Beda sama es yang biasa. Kita kalau di Indo kita pegang es batu gitu, mungkin tangan berasa kakunya setelah kita pegang beberapa menit atau apa. Kalau salju itu kayaknya dipegang cuman beberapa detik, 10 detik aja itu kayaknya rasanya udah nusuk banget ke pori-pori, masuk ke dalam kayak gitu. Bedanya itu sih menurut aku ya, karena aku kan tergolong orang yang nggak tahan dingin kayak gitu. Jadi aku sedikit cerita guys, aku ini di Beijing itu ya sekitar 1,5 tahun lah di kota Beijing. Jadi sebelumnya itu aku kerja bukan di Beijing guys, tapi waktu pertama kali aku datang ke Tiongkok itu aku datang itu di provinsi Guangzhou. Jadi Guangzhou itu ya kalau dilihat dari petanya sih posisinya ya yang paling dekat sama Taiwan, Hong Kong kayak gitu. Dan kebetulannya lagi waktu itu aku ke Guangzhou dan aku kerja di kota Shenzhen. Kota Shenzhen itu cakep banget guys. Kota yang bener-bener waktu itu yang aku datangin itu di daerah Futian atau Futian, aku nggak tahu, pokoknya itu kota yang di dalamnya terdapat gedung-gedung pencakar langit, maskot kota situnya, pokoknya keren banget. Dan di sini itu gedung 100 lantai itu kayak udah biasa gitu, 100 lebih lah, 100 lebih lantai itu kayaknya udah biasa. Dan Shenzhen itu kota perbatasan antara Tiongkok dan Hong Kong. Sebenarnya Hong Kong juga masih tergolong Tiongkok, cuman bukan kalau aku singkat cerita, kalau Hong Kong itu dia bukan bagian dari mainland China gitu. Jadi bukan bagian dari daratan utama China. Jadi Shenzhen itu perbatasan antara bukan kota ya, maksudnya wilayah daratan utama China dan Hong Kong. Di situ ya aku selama di situ musim dingin di situ nggak pernah yang namanya ketemu salju. Cuaca di situ persis kayak cuaca di Taiwan. Terus aku ke kota Guangzhou juga. Kota Guangzhou juga sama di situ, sama kayak di Taiwan juga nggak ada salju. Musim dinginnya tergolong sama juga kayak pengalaman aku dulu waktu di Taiwan, masih oke lah. Ibaratnya aku musim dingin naik motor pakai baju biasa itu masih kuat gitu. Kemudian aku pergi lagi setelah tadi kota Shenzhen, terus ke Guangdong juga pernah aku ke Guangdong. Guangzhou itu kota, di situ kota besarnya yaitu Guangdong juga, aku pernah ke situ juga. Terus aku pergi lagi ke kota ya masih wilayah provinsi situ juga, provinsi Guangzhou, tapi nama kotanya itu Huizhou. Di situ aku pernah kerja di Huizhou beberapa bulan. Sama juga musim dinginnya ya sama, ya cuacanya sama lah, masih sama-sama kayak di sorry ya guys, ini banyak pemberitahuan apaan sih. Sama pokoknya kondisinya kayak di Taiwan, musim dinginnya ya kayak gitu. Terus kemudian
Setelah di Huizhou, aku pergi ke tempat lain juga, pergi kerja ke tempat lain, masih di wilayah Huizhou juga, cuman waktu itu aku nyoba ikut kerja di pabriknya orang sini. Aku pengen tahu kayak gimana sih, pengen ngerasain. Aku kerja kebetulan di situ, aku orang Indonesia sendirian guys, nggak ada temen, dan aku ya murni di situ kerja sama orang-orang Tiongkok semua. Tapi aku di situ nggak lama karena memang nggak selain itu kerja di Cina itu kerja pabrik itu bener-bener capek banget loh guys, capek banget. Dan kebetulan itu tempat tinggal aku waktu itu aku dapat mesnya itu lumayan jauh dari pabriknya. Sebenarnya ada mes yang berdekatan sama pabriknya, cuman karena mungkin aku intinya ada beberapa hal gitu yang aku nggak bisa tinggal di mes yang dekat pabrik di situ, jadi aku tinggalnya di pabrik bukan di pabrik, di mes yang jauh dari pabriknya. Jadi setiap hari aku jalan kaki ke sana. Kebetulan pabriknya juga itu kayak tempatnya ada di atas bukit dan itu capek banget. Aku di situ nggak nyampe sebulan guys, dan akhirnya ya aku langsung pergi. Ya itu terakhir kali aku di provinsi Guangzhou itu aku langsung pergi ke Beijing. Aku nyari kerja di Beijing, dan aku itu ke Beijing, kalau kalian tahu aku naik kereta ibaratnya yang biasa, kereta umum yang biasa gitu. Ke Beijing itu aku berapa hari, aku itu nginep di kereta. Aku lupa perjalanannya berapa jam, pokoknya aku tuh nginep di kayaknya 2 hari deh guys. Pokoknya aku malamnya itu nginep di kereta. Itu dari provinsi Guangzhou ke Beijing itu benar-benar jauh. Karena daratan Cina ini luas banget guys. Benar-benar luas, dan aku sendiri orang Indonesia waktu itu pokoknya nekat aja. Aku itu ya untungnya aku punya paspor kan, kemana-mana punya paspor. Aku naik kereta yang umum. Sebenarnya ada kereta yang cepet kayak apa itu udah yang paling cepet ya, pokoknya aku lupa itu kereta aku lambat apa cepet ya, pokoknya lupa lah. Pokoknya aku itu nginep di kereta, dan aku itu nyampe Beijing itu malam. Iya inget banget, aku nyampe Beijing itu malam, dan itu kebetulan awal musim dingin. Aku inget banget itu awal musim dingin. Iya, awal-awal musim dingin. Dan di Guangzhou itu sebelumnya, kota yang sebelumnya itu, di sana belum musim dingin guys. Udaranya aja udah beda. Ya, secara aku lihat di peta dunia juga beda guys. Kalau di posisi Beijing itu kan lebih dekat dari dataran tinggi yaitu Tibet, dan negara Korea itu lebih dekat dari Beijing. Sementara yang Guangzhou kemarin itu lebih dekat sama Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong yang lain-lainnya gitu. Jadi benar-benar cuacanya itu berbeda walaupun masih daratan Cina. Tapi cuacanya beda guys. Beda kota, beda provinsi, beda cuaca. Karena Cina emang negara yang luas banget guys. Oh ya guys, aku tuh lupa. Aku kan tadi sebelum datang ke Beijing, aku kan kerja di pabrik. Aku cerita kerja di pabrik itu, aku sama orang-orang Tiongkok semua. Tapi aku lupa banget, ya ampun, ini poin pentingnya. Aku itu di Guangzhou, di pabrik itu, di Huizhou itu. Aku itu aku nggak murni, aku orang Indonesia sendiri dan semuanya orang Cina semua di situ, enggak. Jadi aku di situ itu berteman sama orang Myanmar, dan aku emang kerja di situ karena ajakan dari orang si Myanmar tersebut. Jadi singkat cerita itu salah satu teman yang dari Indonesia itu kenal sama orang yang Myanmar ini itu yang emang udah lama ngajakin ayo kerja di pabrik aku aja gitu. Tapi temen aku yang itu nggak bisa, jadi kebetulan aku lagi pengen nyoba kerja di pabrik, jadi dia nyuruh aku yang ke situ. Jadi emang aku diajak sama orang Myanmar itu. Orang Myanmar itu baik guys, kebetulan orangnya baik. Dia suami istri kerja di situ bareng.
Ya dia yang jemput aku waktu aku baru pertama kali nyampe di tempatnya. Terus dia diajak kemana harus beli makan, kemana harus beli kebutuhan di situ kayak gitu. Sampai sekarang sih masih berhubungan baik, kadang kita chat-chatan kayak gitu. Walaupun maksudnya aku nggak bisa bahasa Myanmar guys, aku ya tetap komunikasi sama dia itu pakai bahasa Mandarin aku yang super belepotan itu, yang super belepotan, tapi ya udahlah ya, percaya diri aja. Jujur guys, aku itu kemana-mana ya emang karena modal kepercayaan diri aku aja sih. Aku bisa sampai Beijing juga Kak, sendirian ke Beijing juga ya karena aku punya rasa percaya diri itu. Maksudnya padahal ya bahasa aku yang nggak bagus-bagus amat sih, aku masih banyak yang belum mengerti kan. Aku emang basicnya Mandarin yang waktu di Taiwan, begitu nyampe di Cina bahasa Mandarinnya sedikit berbeda. Aku sesuaikan dulu juga sama yang di sini, masih banyak harus belajar, tapi sejauh ini untungnya aku kemana-mana ya alhamdulillahnya masih selamat guys. Ya ampun, mungkin doa orang tua juga di rumah ya. Dan aku itu ke Beijing, enggak sih, aku jangan cerita di Beijing dulu guys, aku cerita yang di teman aku yang Myanmar ini. Pokoknya teman Myanmar ini pokoknya ya super baik lah sebagai sama manusia dan sesama perantau di sana. Dan dia juga ngenalin aku sama teman-teman Myanmar yang lainnya yang kerja di situ. Ya memang aku di mes itu bersama orang-orang Myanmar sih. Ya di situ aku bersama orang-orang Myanmar. Ya ada orang Cinanya beberapa. Maksudnya aku memang ya mungkin karena kita dari beda negara ya, mes-mesan kita ya emang kita nggak tinggal di mes-mesan yang deket pabrik guys. Jadi karena capek banget tiap hari jalan kaki dan pabriknya itu naik posisinya kayak di bukit. Jadi memang pabrik itu kayaknya di sekitarannya kayak dulunya itu kayak bukit-bukit, terus dibangun jadi tempat industri pabrik gitu kan. Di wilayah situ semua itu pabrik semua. Dan kebetulan pabrik aku itu yang posisinya kayak di atas bukit kayak gitu, jadi tiap hari udah mesti jalan beberapa kilometer, terus posisi pabriknya juga naik ke atas bukit, jadi benar-benar super capek. Dan memang kerjaan orang Cina itu yang di situ ibaratnya kayak karyawan biasa ya, sekelas kayak gitu, itu super capek banget guys, capek banget. Mereka itu benar-benar kerja ekstra cepat. Dan sebenarnya aku nggak tahu sih kalau di Indonesia dibandinginnya gimana ya. Pokoknya intinya di sini tuh super harus apa-apa cepat kayak gitulah. Jadi aku di situ capek banget dan aku mutusin ke Beijing. Dan untungnya aku dapat informasi ada kerjaan di Beijing, jadi aku langsung keluar dari situ. Ya aku beresin semua barang aku, ya ngurusin semua hal yang ada di provinsi Guangzhou itu. Aku cabut dari Huizhou dan akhirnya aku pergi ke Beijing. Itulah awal mula aku ke Beijing. Oke lah guys, ceritanya sampai di situ aja lah ya. Aduh, mulut aku capek, udah lapar, dan kebetulan orderan aku juga udah sampai. Kita lihat dulu ya, aku pesan apa tadi. Oke guys, aku males unboxing makanannya karena udah lapar banget guys. Tapi ini dia takoyaki aku. Karena bentar lagi aku juga sibuk, harus mandiin anak asuh aku. Jadi videonya sampai di sini aja ya guys. Aku makan dulu. Bye bye.